saudara-saudari sekalian yang kami cintai dalam Yesus Kristus, dalam Injil Markus ini memang ada beberapa yang ditekankannya, pelita. Tapi kemudian dibuat lagi ukuran yang kami pakai. Kemudian dibikin lagi siapa yang punyai akan diberi. Tentang pelita kita pikir ya inilah cahaya ya yang dipancarkan. Kita pikirlah seperti Kristus. Tapi justru rupanya pelita dalam hal ini bisa kita bawakan kepada ada apa di dalam diri kita yang dikasih oleh Tuhan. Itu yang harus terpancar. Seperti Thomas Aquino ya, diberikan Tuhan bakat yang luar biasa, kecerdasan otak. Sebenarnya bisa juga dia simpan itu untuk dirinya kan, atau dikomersialkan. Tetapi rupanya Tuhan menginginkan tetaplah pancarkan, jangan pernah kau buat untuk dirimu. Itulah sebenarnya yang diinginkan oleh Tuhan dengan perumpamaan pelita dan hal ini ya. Jadi ada seorang bapak dalam kumpulan doa memberi kesaksian mereka di situ. Dan dia mengatakan, saya para bapak dan ibu sudah sekarang ini sesudah beberapa tahun saya menjadi miliarder, cukup kaya. Ini karena rahmat Tuhan. Tapi mengapakah saya bertanya kepada diri saya, kok Tuhan memberikan rahmat ini? Memang ketika saya pas menerima gaji pertama, waktu itu saya masuk ke gereja untuk mengucapkan terima kasih, dan rupanya ada misionaris dari Afrika datang berkhotbah pada waktu itu waktu misa, dan dia membutuhkan dana. Dan waktu itu seluruh gajiku yang pertama itu berikan untuk misi. Dan dari situlah rupanya saya mendapat berlimpah. Apa yang rupanya kita berikan akan berlimpah datang. Dan itu yang saya terima sekarang, dan saya menjadi, bolehlah kaya, miliarder lah boleh dikatakan. Duduklah dia. Kemudian adalah seorang ibu di sampingnya, berdiri juga di hadapan umum. Bapak, luar biasa kesaksian Bapak. Apakah bisa sekarang Bapak buat lagi pendapatan Bapak diberikan semuanya kepada gereja? Situ Bapak itu, bukan itu maksudku katanya. Waktu sedikit yang mau memberikan, tapi berikan kesaksian hebat. Tapi ketika diminta, kalau gitu gaji atau pendapatan Bapak yang 1 bulan boleh diberi. Pucat Bapak itu, bukan itu maksudnya, tak mau lagi. Jadi terbatas sebenarnya kan, hebat dia memberi kesaksian tapi tidak pas juga. Jadi disinilah orang memang memasang pelita bukan supaya ditempatkan di bawah gantang atau di bawah tempat tidur. Pelita sebenarnya bukan lilin dikatakan dia. Pelita adalah menerangi mulai dari katakanlah jam 7 malam sampai pagi. Selalunya itu di kampung dulu begitu kan. Sehingga ketika itu kita bangun, lampu teplok dulu itu kan, ada nomor 11 di hidung kita. Karena dari minyak kan akhirnya kotor rupanya. Jadi kalau semua kami dokter anak-anak bangun ada nomor 11. Karena memang minyak itunya kan kita namanya orang kampung. Tapi sudah hebat lah itu. Lama-lama jadi ada sempornya itu kan kacanya. Dulu belum ada. Jadi begitulah nasib kan. Tapi memang dibuat itu supaya terang. Walaupun kalau dibandingkan dengan listrik tak ada artinya kan. Tapi untuk kami sudah terang itu. Dan apa yang sebenarnya dimaksud di sini? Kepada kita semuanya diberikan Tuhan pelita. Kita sudah diberikan oleh Tuhan itu kan. Ada bakat ini, ada ini semua. Dan itulah rupanya yang dimaksudkan oleh Tuhan. Kalau ada sesuatu dalam dirimu, potensi dalam dirimu, berikanlah itu dengan bebas dan berikanlah itu dengan hati gembira. Itu yang dilaksanakan oleh Santo Thomas. Dengan bebas dan hati gembira. Sebenarnya, tak usah dulu kita berpikir tentang materi ya.
hal yang diberikan oleh Tuhan kepada kita bahwa kita menjadi pengikutnya, satu yang sangat mendasar ialah iman dan kegembiraan. Tidak ada lagi putus asa. Kalau orang beriman kan tadi putus asa. Ketika kita dibaptis diberikan iman dan gembira dalam iman. Itu aja dulu. Jadi harus kita pancarkan iman dan kegembiraan ini. Tapi kalau kita tanyakan diri kita, berapa kalikah kita tunjukkan kegembiraan dan iman itu kepada orang? Jangan-jangan menjadi orang tak beriman kita buat kan? Senyum sajalah, senyum. Senyum kan sebenarnya tidak sulit itu kan, tidak perlu habis energi kita senyum. Rumus senyum ialah tarik kedua bibir ini ke belakang, udah. Itu aja senyum. Tapi itu pun sulit kita beri. Itu pun sulit kita beri. Apalagi kalau dengan tulus. Mampus. Ada orang kita lewat langsung kecuri. Panjang mencong kita kayak monyet. Padahal pelita itu harus bersinar, riang dan gembira memberikan. Menyapa orang dengan hati murni dan hati gembira. Kepada setiap orang diberikan Tuhannya itu. Kepada bapak dan ibu di rumah, ibu-ibu lah dulu. Berapa menit Anda senyum di rumah? Lewat anaknya bukan senyum dia. Kasihan kali anak itu kan. Aduh, online. Kapan kita menyinarkan ya? Memberikan. Dan dikatakan itu bisa makin mendalam kan, bisa tentang pemberian atau mungkin harta, atau bisa juga lebih hebat lagi sumbangan, boleh ke situ kan. Tetapi yang penting, yang paling mendasar itu Tuhan memberikan kepada kita pelita, teruslah bersinar, sinarkan. Dan hal inilah rupanya seperti contoh tadi, wajah cerah dalam melayani, itulah sebenarnya yang diinginkan oleh Tuhan. Wajah cerah itulah pelita. Bisa kita melayani di kantor, ibu itu maunya di kantor, di mana itu suster ini kan, lumayan tak ada sekolah, tapi sudah lebih di kantor. Bisa kita melayani dengan memberungut atau dalam melayani. Tapi bisa juga melayani dengan penuh keceriaan, dengan kegembiraan yang keluar dari dalam tanpa ada sedikit pun kita pikir, ya harus begini, kenapa letih kali aku. Justru inilah sebenarnya memancarkan. Itulah pelita. Dan rupanya ukuran yang kita pakai untuk mengukur akan dikenakan pula pada kita dan malah akan ditambah lagi. Sekiranya kita, contoh saja senyum lah ya. Kalau banyak kita senyum kepada orang, memang kita akan menerima senyum. Berlimpah. Itu aja lah dulu. Kalau banyak kita menyapa orang, orang pun akan menyapa kita. Kalau banyak kita berbuat baik kepada orang, akan banyak orang berbuat baik kepada kita. Tidak makin habis ya, malahan makin melimpah. Tapi disitulah suatu pertanyaan, bagaimanakah kita sebenarnya memancarkan sinar terang ini? Jangan-jangan kita pakai ukuran yang pas-pas. Kalau aku kerja pas-pas lah, lebih dari situ tak mau aku. Maka ukuran yang buat Tuhan pun pas-pas lah. Mampus kau di situ, segini kuberikan sama kau. Pada hari itu yang diingatkan ya, karena justru di sini siapa yang mempunyai akan diberi lagi. Siapa yang mempunyai cinta, kasih, keceriaan, keramahan, harta, entah apapun itu, kalau diberikan dengan tulus dan ceria katanya kan, maka Tuhan akan memberikan kelimpahan. Tapi kalau kita sihoni matutum, pelitnya bukan main, senyum pun pelit, menyapa pun pelit, berdoa pun pelit, makan pun pelit, maka matilah kita. Kena COVID. Para bapak dan ibu, justru inilah rupanya yang diinginkan oleh Tuhan pada hari ini. Pelita kita diberikan oleh Tuhan. Sudah ada, tidak akan mati-mati itu. Tak akan ada nomor 11 di hidung kita. Pelita Tuhan hebat itu. Dan pada hari ini, marilah kita seperti juga dalam Ibrani tadi, surah Paulus kepada Ibrani itu, saling memperhatikan,
menolong dengan kasih, saling menasehati, dan jangan menjauhkan diri dari kewajiban-kewajiban, tapi berikanlah, dan pasti kita akan diberikan yang melimpah. Amin.